Kita semua pasti pernah kepikiran kan, apa sih yang terjadi setelah kita meninggal? Dan yang lebih penting lagi, apakah keadilan sejati itu beneran ada? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba cari jawabannya, tapi bukan lewat dogma, melainkan lewat alur logika yang jernih. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di kepala kita. Coba deh lihat sekeliling. Kita pasti pernah lihat kan, orang yang tulus, baik hati, kok hidupnya malah penuh cobaan dan penderitaan. Nah, di sisi lain, ada juga kan orang yang jelas-jelas jahat, yang korup, yang menindas, tapi kok kelihatannya hidupnya enak-enak aja ya. Malah sukses, sejahtera, seolah-olah nggak ada konsekuensi apa-apa. Cerita hidup mereka seakan-akan selesai begitu aja, tanpa ada keadilan yang ditegakkan. Ini kan yang bikin kita mikir, kalau hidup ini cuma sebatas dari lahir sampai mati, terus udah, selesai. Gimana caranya keadilan yang sesungguhnya bisa terwujud? Rasanya persamaannya nggak seimbang gitu loh, ada yang nggak klop. Tapi ternyata, sumber yang kita bahas hari ini justru bilang kalau jawabannya itu ada di dalam logika kita sendiri. Akal sehat kita kalau dipakai bakal menuntun kita ke sebuah jawaban. Anggap saja kita ini detektif yang lagi coba memecahkan persamaan keadilan ini. Yuk kita ikuti petunjuknya satu persatu. Oke, petunjuk pertama, ini datang dari sesuatu yang fundamental banget, logika tentang penciptaan itu sendiri. Jadi begini, coba kita bandingkan dua skenario penciptaan. Pertama, menciptakan sesuatu dari yang tadinya nggak ada sama sekali, dari nol mutlak. Dan yang kedua, menciptakan kembali sesuatu dari bahan-bahan yang udah pernah ada sebelumnya. Sekarang, pakai logika aja. Mana yang kira-kira lebih susah, bikin sesuatu dari nol atau ngerakit ulang sesuatu yang udah pernah ada? Jawabannya jelas kan? Tentu saja, menciptakan dari ketiadaan itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau pekerjaan yang paling sulit, yaitu menciptakan kita semua dari yang tadinya nggak ada, itu sudah terjadi, sudah terbukti bisa dilakukan. Maka pekerjaan yang lebih mudah yaitu membangkitkan kita kembali, ya tentu sangat-sangat mungkin. Logis kan? Oke, petunjuk pertama udah kita kantongi. Sekarang lanjut ke petunjuk kedua. Kali ini buktinya ada di depan mata kita kok. Kita cuma perlu melihat pola-pola yang terus berulang di alam. Coba deh bayangin, tanah yang kering kerontang di musim kemarau. Kelihatan mati kan? Pecah-pecah, nggak ada kehidupan sama sekali. Kelihatannya mustahil bakal ada sesuatu yang tumbuh di situ. Tapi, begitu hujan turun, apa yang terjadi? Tiba-tiba, tanah yang mati itu hidup lagi. Tunas-tunas baru muncul, semuanya jadi hijau dan subur. Dari kematian, muncul kehidupan baru. Siklus ini, siklus kematian dan kelahiran kembali yang terjadi di alam setiap tahun, itu sebetulnya seperti sebuah pertunjukan, sebuah demonstrasi nyata yang bisa kita lihat langsung tentang prinsip kebangkitan itu sendiri. Alam seolah-olah ngasih kita contoh kecil. Bahkan, kita nggak perlu lihat alam, coba lihat diri kita sendiri setiap hari. Saat kita tidur, kesadaran kita seolah diambil kan, kita nggak sadar apa-apa. Lalu pas pagi hari, kesadaran itu dikembalikan lagi dan kita bangun. Tidur ini sering disebut sebagai kematian kecil, sebuah latihan harian untuk sebuah kebangkitan yang lebih besar. Sekarang petunjuk kita yang terakhir, dan yang ini skalanya luar biasa besar. Kita akan bicara soal skala alam semesta. Coba deh kita pikirin sejenak betapa rumitnya membangun kembali satu orang manusia, lengkap dengan ingatan, kepribadian, dan semua keunikannya. Kompleks banget kan? Oke, sekarang bandingkan kompleksitas satu manusia itu dengan kompleksitas menciptakan seluruh alam semesta yang kita tahu. Dengan miliaran galaksi, triliunan bintang, skalanya itu bahkan susah buat dibayangin. Jadi, logikanya begini. Kalau kekuatan yang sama mampu menciptakan mahakarya yang jauh lebih besar dan rumit, yaitu langit dan bumi, masa sih untuk tugas yang skalanya jauh lebih kecil, yaitu membangkitkan kembali manusia, dia nggak mampu? Rasanya nggak masuk akal kalau dibilang nggak mampu. Oke, sekarang kita sudah punya 3 petunjuk. Logika penciptaan, contoh dari alam, dan perbandingan skala. Kalau semua petunjuk ini kita gabungkan, kita sampai pada kesimpulan apa? Dari semua petunjuk tadi, argumennya jadi kuat banget kan, bahwa kebangkitan setelah kematian itu bukan cuma soal keyakinan buta, tapi sesuatu yang secara logika, sangat mungkin dan masuk akal. Nah, kalau kita terima bahwa kebangkitan itu mungkin, maka kita kembali ke masalah awal kita, persamaan keadilan yang timpang itu. Kebangkitan ini menjadi satu-satunya cara logis untuk menyeimbangkan persamaan itu. Inilah variabel X yang selama ini hilang.
Karena dengan adanya perhitungan akhir, maka keadilan yang mutlak bisa ditegakkan. Orang yang tertindas akan mendapat haknya. Yang berbuat salah akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan cuma soal hukuman loh, tapi soal resolusi total, di mana setiap perbuatan, baik dan buruk, akhirnya menemukan konsekuensinya yang setimpal. Timbangan keadilan akhirnya menjadi seimbang sempurna. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup, sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa setiap perbuatan kita, sekecil apapun, pada akhirnya akan punya konsekuensi dan akan dihitung, bukankah itu seharusnya mengubah total cara kita memandang hidup? Hari ini, apa yang jadi paling penting sekarang?